Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, altar of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything that I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, altar of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Mighty to save. Forever, altar of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save.
beribadah bersama-sama. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Anugerah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya anugerah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan Dia mulia. Oh kasih Allah anugerah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tingkatnya dan langit jadi kertasnya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya. Andaikan ranting karangnya dan insan pun pujangannya. Takkan genap mengungkapkan makasih mulia. Dan langit pun takkan rendah membuat kisahnya. Oh kasih Allah anugerah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali kebaktian pada hari ini dengan meyakini bahwa kebaktian minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16 berkata, telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jemaat yang terkasih, Bapa kita, Bapa yang Maha Kasih, yang tak pernah memandang bentuk dan rupa kita. Dia selalu menyertai kita dan tidak akan membiarkan kita, apalagi meninggalkan kita sendirian. Tuhan yang akan berjalan di depan kita, sehingga kita tidak perlu takut atau khawatir ketika kita menghadapi berbagai pencobaan. Mari kita akan menaikkan pujian kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan
Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama Tak pernah seperti sama dunia. seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajar Bapa yang mengajar melewati badai langit biru. melewati badai langit biru. Engkau yang membuatku terbang bagaikan raja. Buatku terbang bagaikan raja wali, Mengatasi segala mengatasi pencobaan. segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Takkan biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Takkan biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Seperti pujian yang baru saja kami pujikan Tuhan. Pada hari ini kami mau bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kalau kami mempunyai Bapa yang sangat baik seperti Engkau. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami. Engkau Bapa yang berjanji menyertai setiap langkah kami, yang selalu menjaga kami setiap detik, setiap waktu. Hanya Engkaulah penolong kami, Tuhan, yang tak pernah terlambat menolong kami, selalu tepat pada waktunya. Kalau kami mencoba menghitung akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun beranjak ke tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat, bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini kami bisa memuji dan menyembah-Mu. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, kita memohon pengampunan-Nya.
masing-masing kita berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, agar kami layak masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akan sambut berita anugerah dengan berdiri. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 4, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita akan sambut dengan pujian, Ya Allah, kasih-Mu besar.
Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, ini kerinduan kami, supaya Tuhan mengajarkan pada setiap kami kasih-Mu. Tuhan mengajarkan kepada kami kasih yang sejati yang daripada Tuhan. Karena itu saat ini kami rindu Tuhan, untuk duduk tenang di hadapan Tuhan, mendekat pada Tuhan, menikmati firman Tuhan. Dan biarlah sungguh firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini sungguh-sungguh mengubahkan kami. Sungguh-sungguh membuat kami tersadar akan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kasih itu yang juga kami bagikan buat sesama kami. Tuhan tolong setiap kami. Biarlah sungguh firman Tuhan hari ini betul-betul kami dengar, kami nikmati, dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya gitu ya. Saya harap Alkitabnya sudah ada di depan meja gitu ya, atau ambil tab atau HP gitu. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, kita membacanya bersama-sama begitu ya. Saya di sini walaupun sendiri bacanya, tapi saya percaya Bapak Ibu dari rumah juga membacanya bersama-sama dengan saya. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Elaim beri judul tentang menasehati sesama saudara. Ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dalam dunia, ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi juga mendengarkan, bahkan menghidupinya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali kita boleh kembali berjumpa di minggu pertama di bulan September. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, saya rindu sebelum memulai firman Tuhan, memulai renungan ini, saya ingin menunjukkan sebuah video. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai okai. Ya, jadi kalau dari video yang kita lihat tadi Bapak Ibu, satu kata yang sangat identik sekali yaitu cincai gitu ya, cincai lah gitu ya. Itu tadi bicara soal satu all shop gitu ya, online shop yang punya tim songnya gitu ya. Bukalapak emang cincai aja ya. Cincai itu apa Bapak Ibu sekalian? Cincai itu berarti kita apa ya? Cincai itu dalam, kalau saya googling gitu ya, artinya itu terserah wes. Ya aturlah, ya gampang lah, bisa diatur lah, bisa dinego lah gitu ya. Jadi all shop itu mengiklankan barangnya, harganya itu bisa dicincai, bisa dinego lah, gampang, itu urusan gampang. Nah faktanya bukan cuma harga yang bisa dicincai gitu ya, cincailah soal harga, tapi tindak tanduk manusia pun kadang-kadang atau seringkali kita cincaikan, ya cincailah.
ya nggak apa-apa lah gitu ya. Seperti video berikut Bapak Ibu sekalian. Sis, anak gue mau masuk sekolah loh. Di mana? Itu sekolah di tempat lu. Oh, kakak tua. Hah? Kakak tua? Lah kakak tua itu sekolah aku. Itu punyaku. Sekolahku itu kakak tua. Alah, gue baru tahu namanya kakak tua, sekolahnya juga ngapain namanya kakak tua. Ya itulah pokoknya masuk sekolah kamu lah. Nanti SPP-nya diatur ya. Ya, aman. Cincai lah kalau aku lah. Sis, oi, di warung kamu ada itu nggak? Apa tuh hitam-hitam? Rawon. Ada. Minta ya. Minta. Ya iyalah sama saudara sendiri. Cincai. Ya, satu mangkuk aja, satu mangkuk. Ya cincai. Iya cincai. Iya. Tambah kerupuk lah, kerupuk 2 tuh. Kerupuk. Nah, ini kerupuk. Nih ya. Ambil ya. Iya, untuk saudara. Iya, dalam video tadi terlihat ya, misalnya ada satu orang dia mau masukin anaknya di sekolah A. Ternyata sekolah A itu punya saudaranya gitu ya. Ya sama saudara cincailah. Kalau uang SPP gampang lah bisa diatur. Nilai kalau jelek dikit, cincailah kan saudara kan gitu kan. Atau ke warung tadi ya, kita lihat tadi ada satu orang ke warung mau makan rawon gitu ya, tapi minta ya gitu ya. Dia bukan beli ya, tapi minta ya. Kan saudara sendiri, ya cincailah. Kalau ke tempat makan saudara, ambil kerupuk 1, ambil ya bakso 1 mangkok nggak apa-apa lah, cincailah gitu ya. Tindak tanduk manusia itu seringkali juga akhirnya kita ya gampang lah, karena saudara kan, karena dekat, jadi ya cincailah, kasihlah, nggak apa-apa lah, bisa diatur lah gitu ya. Tapi Bapak Ibu bagaimana kalau ternyata tindakan saudara kita ini adalah tindakan yang kita sebut dengan dosa? Bagaimana kalau dalam satu waktu saudara kita jatuh dalam dosa? Jangan-jangan kita bilangnya ya cincailah, saudara sendiri mak ya. Ya kalau meso-meso sitik-sitik ya enggak apa-apa lah wis. Kalau enggak ibadah online 1 minggu 2 minggu karena liburan atau karena capek ya enggak apa-apa lah. Cincailah gitu ya. Jangan sampai ketika saudara melakukan dosa kita ikut-ikutan cincai gitu ya. Ya bisa dinego lah, kan cuma sekali 2 kali. Kan saudara, nggak apa-apa lah, saudara kan terima apa adanya. Padahal sebenarnya nggak kayak begitu. Seharusnya sebagai satu keluarga, sebagai saudara, saya harusnya menjaga saudara saya supaya nggak jatuh dalam dosa. Supaya saudara saya bisa tetap dekat sama Tuhan, tetap punya relasi yang baik sama Tuhan. Tidak tergoda untuk jatuh dalam dosa. Saya harus jaga saudara saya. Saya harus menjaga dia supaya tetap on track gitu. Karena itu nggak semua hal bisa kita cincaikan gitu ya. Cincailah, salah dikit nggak apa-apa lah, cincailah. Apalagi kalau bicara soal dosa Bapak Ibu sekalian. Nah inilah yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada para murid dalam perikop yang baru kita baca. Yesus sedang menunjukkan apa yang harus dilakukan sebagai keluarga. Sebagai satu keluarga ketika ada salah satu saudaranya yang jatuh dalam dosa. Apakah di sini Tuhan Yesus bilang, oh kalau ada saudara kamu yang buat dosa, ya cincailah, kan saudara lah, santai lah, nggak apa-apa lah, 1 kali aja ya. Apakah Tuhan Yesus mengatakan demikian? Enggak Bapak Ibu sekalian. Di sini Tuhan Yesus bilang tegur saudara kamu. Nah saudara ini siapa Bapak Ibu? Apakah saudara di rumah? Saudara sepupu? Saudara apa gitu Bapak Ibu? Saudara yang dimaksud dalam perikop ini mengacu pada Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Berarti saudara yang dimaksud di sini adalah semua orang yang punya keyakinan iman yang sama. Bukan cuma ada ikatan darah tapi ada ikatan iman. Berarti termasuk saudara di gereja, saudara dimanapun di rumah. Di sini dikatakan kalau saudara kamu jatuh dalam dosa, tegur dia. Bukan cincai gitu ya, bukannya kasih lah nggak apa-apa. Tapi sini bilang tegur dia. Tegur dia. Tegurnya bukan karena kita orang yang saklek, harus ya kalau A gitu ya, kalau kamu B pasti saya tegur. Bukan karena saya sok-sokan mau tegur, karena saya lebih tua dari kamu saya harus tegur kamu, bukan. Tapi ketika saya tegur, di ayat 15 itu, 15 terakhir dikatakan,
jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi motivasi saya menegur itu supaya mendapatkan saudara saya kembali. Mendapatkan dari apa? Mendapatkan dari mana Bapak Ibu? Mendapatkan dia yang sudah jauh dari Tuhan. Jadi mendapatkan dia, menarik dia kembali untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Itu saudara yang benar, saudara yang menjaga. Itu baru namanya saudara gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan cincai, bukannya kasih lah, tapi saudara yang menjaga. Supaya saudaranya yang jatuh ini tidak jatuh terlalu dalam, tidak jatuh sampai keterusan gitu ya. Tapi saudara yang rindu untuk ayo kamu harus pulang. Kamu harus pulang, kamu harus ini nih, ketemu sama Tuhan nih. Kamu harus kembali bertobat, hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Itu menyenangkan. Itu saudara yang baik. Nah di sini Tuhan Yesus kasih kurang lebih ada 3 step bagaimana cara menegur yang baik. Yang pertama dikatakan tegur 4 mata Bapak Ibu sekalian. Tegur 4 mata berarti apa? Ya kalau orangnya pakai kacamata berarti 6 mata lah ya. 4 sama 1 orang 2. 6 mata atau 4 mata gitu ya. Jadi ngobrolnya berdua. Ngobrolnya juga baik-baik gitu ya, bukan pakai urat gitu Bapak Ibu ya, pakai kasih gitu. Sini bukan juga dengan cara yang sarkas, kita langsung marah-marahin dia enggak, tapi kita menegur dengan kasih. Pelan-pelan, ngobrolnya baik-baik. Juga bukan dengan cara kita harus nyindir-nyindir di media sosial. Ya itu bukan menegur Bapak Ibu sekalian, itu cuma cari terkenal aja gitu ya, sengaja post-post sindir-sindir. Bukan seperti itu cara menegur yang baik. Yang menegur yang baik di sini dikatakan yang paling pertama, panggil dia berdua. Dikatakan di ayat 15, tegurlah dia di bawah 4 mata. Gitu ya. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Ketemu dia face to face berdua atau mungkin sekarang by call lewat telepon, kita ngobrol. Kita tegur dia baik-baik. Kalau misalnya dia enggak dengar Bapak Ibu sekalian, kan kadang ada orang yang ya kadang suka enggak mau terima gitu ya. Ya kan itu kan kata kamu gitu ya. Di sini dikatakan kalau saudara kita itu masih belum mau percaya atau belum bertobat, masih bebal gitu ya. Dikatakan kamu panggil atau ajak 1 atau 2 orang dalam perbincangan tersebut. Ajak 1 atau 2 orang yang harusnya juga orang percaya begitu Bapak Ibu sekalian. Bahkan di sini saya percaya termasuk konselor sekalipun bisa kita ajak untuk menolong saudara kita ini, meyakinkan dia supaya dia ini iya ya saya salah berarti ya. Iya ya berarti ada yang harus saya perbaiki gitu. Sehingga pada ayat 16 itu dikatakan jika ia tidak mendengarkan engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya perkara itu tidak disangsikan, supaya perkara itu tidak diragukan. Nah ini makanya perlu perhatian kita. Pastikan bahwa kita ini emang benar gitu ya posisinya, jangan sampai ternyata kita yang salah gitu Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Tapi di sini dikatakan kalau ditegur 4 mata enggak mau dengar, ajak 1 atau 2 saksi untuk ngobrol bareng supaya dia semakin diyakinkan bahwa iya sepertinya saya salah deh gitu ya. Ada saksi-saksi mungkin bisa diajak. Kalau nggak mau dengar lagi Bapak Ibu, wah masalah. Ini kalau nggak mau dengar lagi Bapak Ibu, di sini dikatakan di ayat 17 jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Berarti sampaikan, sharingkan kepada jemaat masalah ini. Wah kalau hari ini bisa terbayang gitu ya, langsung pikiran wah ini dibawa sampai jemaat loh masalah ini loh. Wah kacau ini. Wah motor di mana mukanya dia ya. Pasti dia nggak mau datang gereja lagi. Wah dia itu udah kacau kalau namanya udah sampai ke jemaat. Tapi di sini ayat ini bilang sampaikan soal ini kepada jemaat. Kalau orangnya masih bebal. Berarti apa Bapak Ibu sekalian? Ini yang disebut keluarga. Keluarga itu bukan malah nyindir kiri kanan, bukan wah, tapi keluarga itu sebagai satu jemaat. Iya ya, ini saudara saya perlu saya tolong. Jadi jangan sampai ketika dikatakan di-sharingkan kepada jemaat masalah ini, malah muncul aura-aura sensitif, aura-aura yang insecure, gak nyaman gitu ya. Kalau kita benar-benar keluarga, ketika ada satu saudara kita yang jatuh dalam dosa terus masalah ini di-sharingkan kepada jemaat, maka seharusnya tidak ada aura-aura itu. Yang ada adalah perasaan, iya saya harus bantu saudara saya. Saya gak akan ngomong dia di belakang-belakang, saya akan support dia, akan WhatsApp dia, kuatin dia, doain dia. Jadi gak ada aura-aura negatif itu Bapak Ibu sekalian. Maka perlu dipikirkan, perlu direnungkan kembali. Kalau ada satu masalah di-sharingkan kepada jemaat, auranya malah aura negatif. Auranya malah aura menjatuhkan, menyudutkan.
Di sini poinnya jelas, Tuhan Yesus mau ajarin kalau kamu satu keluarga jemaat Tuhan, keluarga orang percaya, ketika ada yang jatuh dalam dosa kamu gak akan menghina dia, gak akan menyudutkan dia, tapi kamu akan support dia. Kamu akan bantu dia, pikirin gimana caranya supaya dia gak jatuh dalam dosa lagi. Bukan hanya menghakimi dia tapi mendoakan dia. Iya Tuhan, dia perlu Tuhan, wah aku harus tolong dia. Itu keluarga Bapak Ibu sekalian. Makanya dikatakan kalau gak bisa, kalau dia gak mau dengar, ya sharingkan ke jemaat. Supaya jemaat sebagai keluarga itu bilang, ya kamu salah, kamu harus begini loh, kamu gak boleh kayak begitu. Sehingga orang itu juga merasa, iya ya, dengan harapan semakin banyak orang yang memberitahu dia, harusnya di situ dia disadarkan. Bagaimana kalau dia gak mau dengar lagi Bapak Ibu sekalian? Wah ini kacau banget ya, udah sampai ke jemaat tapi udah dibilangin, ditegur gitu ya, tapi masih bebal juga, masih gak mau dengar Bapak Ibu. Gimana kalau ternyata dia masih gak mau dengar? Kalau dia gak mau dengar Bapak Ibu sekalian, dikatakan di ayat 17, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, seorang pemungut cukai dan seorang yang tidak mengenal Allah, ini adalah gelar umum bagi mereka yang suka memberontak terhadap Allah dan umatnya. Jadi gelar ini diberikan buat mereka yang suka memberontak. Pada waktu itu ya, gelar itu diberikan buat mereka. Dalam hal ini bangsa Israel pun dibatasi untuk bergaul dengan mereka. Bangsa Israel dibatasi untuk bergaul dengan mereka. Buat kita hari ini berarti apa Bapak Ibu sekalian? Mungkin hari ini kita sebutnya diberikan disiplin. Diberikan disiplin gereja misalnya sebagai satu jemaat. Jadi ada batasan pergaulan, ada batasan pelayanan dan sebagainya. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu Tuhan yang belas kasih gitu ya. Tuhan yang tetap mengasihi pemungut cukai dan orang berdosa dan orang yang suka memberontak. Tuhan tetap mengasihi. Dan Tuhan rindu untuk merangkul mereka, menarik mereka kembali. Dan harusnya itu juga kerinduan kita. Ketika kita lihat ada yang didisiplinkan, bukan berarti kita langsung menjauh dari dia terus udah nggak kontak sama sekali, enggak. Tapi tetap ada kerinduan untuk iya ya ini saudara saya harus support dia nih. Memang dia didisiplinkan, tapi saya harus tetap doain dia, saya harus tetap support dia, ya kontak sama dia, kuatin dia gitu. Itu keluarga Bapak Ibu sekalian. Itu menjaga dalam kasih. Itu baru namanya saudara. Bukan setelah didisiplinkan udah disuruh dia ditahan ini nggak boleh. Terus kita diam. Terus kita ya udah melanjutkan rutinitas seperti biasa. Enggak. Kalau keluarga tahu ada saudaranya yang susah, harus menerima disiplin. Ya kamu bantu, kamu support, kamu tolong. Itu saudara, itu keluarga. Orang yang masuk penjara aja masih dikasih bawa bantal, bawa makanan, bawa apa perabot-perabotnya gitu ya. Kalau ketemu di penjara masih suka, kalau saya nonton di film Korea kan begitu ya, masih dibawa ini, dibawain apa makanan. Itu perasaan sebagai keluarga Bapak Ibu. Jadi ketika ada saudara kita yang di sini dikatakan pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai, maka memang kita melihat dia salah, kita perlu membatasi dia supaya dia jera, dia bertobat. Tapi tetap ada kerinduan dalam hati untuk terus doain, terus support dia. Nah ini hal yang penting. Karena seringkali kita dia didisiplinkan, dia harus dikasih hukuman, tapi kita nggak doain. Tapi kita ya udah selesai ya, pasti dia jera lah. Gimana bisa jera ya? Kita aja nggak doain juga. Apakah itu yang disebut keluarga? Enggak, gitu ya. Keluarga yang baik, saudara yang baik adalah saudara yang tetap mensupport dalam doa dan daya ketika saudaranya lagi jatuh. Itu saudara yang menjaga dalam kasih. Nah menarik Bapak Ibu sekalian, makanya kenapa setelah Tuhan Yesus kasih 3 step menegur ini, 3 cara menegur ini, Tuhan Yesus menyatakan satu dua ayat yang sangat menarik buat saya gitu ya. Dikatakan, aku berkata kepadamu, ayat 18, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dalam dunia itu akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi apa yang kita ikat gitu ya, yang diikat itu, mengikat pada waktu itu berarti melarang, sedangkan melepaskan itu berarti mengizinkan.
Jadi apa yang kamu larang di dunia ini, maka di surga itu juga dilarang. Apa yang kamu anggap kamu izinkan di dunia ini, oke, diizinkan. Di surga juga diizinkan Bapak Ibu. Oh, berarti kuasanya ngeri loh ya. Di dunia ini boleh, di surga itu pun boleh. Ya, di sini ini nggak boleh nih, ini dilarang. Di surga pun sama. Oh, jadi sama gitu ya Bapak Ibu. Ini satu kuasa otoritas yang luar biasa dikasih ke kita. Apalagi dalam konteksnya ini menasehati sesama saudara. Berarti apa yang kamu izinkan gitu ya, yang kamu anggap oke, ini bukan dosa gitu ya, itu juga dipandang sebagai bukan hal yang dosa, bukan satu hal yang dosa. Tapi ketika kamu bilang oke, ini salah, kamu perlu didisiplinkan, kamu perlu ditegur, maka di surga pun sama loh Bapak Ibu. Ini sebelumnya ayat ini ditujukan buat Petrus, ini amanat yang Tuhan berikan buat Petrus, tapi sekarang diulang di ayat ini buat setiap murid-murid. Apa yang kamu putuskan di dalam dunia itu juga diputuskan di surga sama. Bahkan di ayat 19 dibilang lagi Bapak Ibu, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi ini semakin diyakinkan gitu. Ayat ini semakin jelas, kamu minta apapun gitu ya, dalam hal ini soal menegur, bagaimana harus mendisiplinkan, bagaimana harus membuat orang bertobat, apapun yang kamu minta di situ, kamu doakan, itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Berarti bisa lah, ini bisa saya berdoa apa, kami berdoa memutuskan satu hal, ini pasti kehendak Tuhan gitu ya. Nah, jangan salah Bapak Ibu sekalian, ayat ini harus dipahami dengan membaca atau dengan memperhatikan satu ayat, yaitu dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kebenaran soal menegur, soal mendisiplinkan seseorang, mendisiplinkan saudara kita, itu akan sesuai gitu ya. Kalau kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, harusnya ketika keputusannya A gitu ya. Ketika keputusan itu berjalan, ketika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti seharusnya seseorang itu akan merasa nggak damai, seorang itu akan merasa nggak nyaman, dan seharusnya orang itulah yang harusnya didisiplinkan gitu ya. Harusnya berpikir kembali, merenungkan kembali. Jangan sampai saya dan teman-teman memutuskan A, memutuskan B, memutuskan C itu karena keegoisan diri. Karena saya nggak suka, karena saya benci, karena saya sakit hati, saya tegur dia, saya disiplinkan dia, saya cuekin dia dan sebagainya. Jangan sampai ayat ini dijadikan senjata gitu Bapak Ibu sekalian. Di sini dikatakan apapun yang kamu minta. Kalau kamu sepakat misalnya dalam konteks ini, kalau kamu sepakat untuk menegur dia, untuk memberikan pendisiplinan kepada seseorang, kalau kamu minta maka itu akan dikabulkan, asalkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya di ayat 20 bilang, di mana 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Dalam namaku itu berarti apa? Dalam nama Yesus. Tapi apakah berarti kita ngomong dalam nama Yesus? Enggak ya Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Yesus, dalam namaku ini bicara soal relasi kita dengan Tuhan. Relasi yang dalam, relasi yang erat dengan Tuhan. Kalau kamu benar-benar seorang yang dekat dengan Tuhan, apapun yang kamu minta harusnya itu sejalan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Termasuk bicara soal tegur menegur, mendisiplinkan dan sebagainya. Ketika kamu duduk sama-sama berdoa, menggumulkan. Jadi tegur itu bukan cuma sekedar ya saya tegurlah karena kamu salah. Tapi kamu sudah mendoakan lebih dahulu. Kamu menggumulkan sungguh-sungguh, yakin bahwa dia itu salah dan saya ini kayaknya iya, saya berada di standpoint yang benar. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya ketika menegur pun Bapak Ibu perlu mendoakan sungguh-sungguh, menggumulkan sungguh-sungguh. Supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus ditegur, harus diberi hukuman, didisiplinkan. Itu semua harapannya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Karena itu penting sekali Bapak Ibu sekalian kita menjaga dalam kasih. Makanya temanya dikasih saudara yang menjaga dalam kasih Kristus.
Saudara yang menjaga dalam kasih Kristus. Saudara yang menjaga, saling menjaga satu sama lain. Kalau salah ditegur karena satu kerinduan. Tujuannya satu, goalnya satu. Supaya orang itu gak makin jauh dari Tuhan. Tapi orang itu semakin lama mengalami pertobatan dan makin dekat dengan Tuhan. Itu goalnya. Nah, karena itu biarlah firman Tuhan hari ini terus mengingatkan kita Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita perlu menjaga sesama saudara kita dalam kasih Tuhan. Menjaga dengan kasih. Menjaga dalam kasih. Kita saling menjaga, kalau dia memang salah kita tegur dia. Pun tegur dengan kasih. Doakan, gumulkan, betul-betul sungguh-sungguh murnikan tujuan saya menegur. Murnikan motivasi saya menegur. Supaya apa? Supaya dia yang terhilang itu kembali didapatkan. Dia yang jauh dari Tuhan kembali bertobat dan dekat dengan Tuhan. Dan biarlah kita menjadi satu keluarga yang bukan keluarga yang isinya orang-orang yang cuek, orang-orang yang cincai dengan dosa orang lain. Bukan keluarga yang tidak peduli atau keluarga yang sarkas mungkin. Tapi biarlah kita dalam satu keluarga beriman ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang saling jaga, saling support, bahkan menjadi keluarga yang bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Nah, kiranya Tuhan menolong setiap kita hari ini setelah selesai beribadah. Kalau ada yang salah gitu Bapak Ibu, ada yang mungkin jatuh dalam dosa, mari kita menegur dia dengan kasih. Kita jaga, kita support dia, karena dia keluarga kita. Kiranya Tuhan boleh menolong dan menyertai, menguatkan setiap kita untuk saling menjaga dalam kasih. Amin. Tuhan berkati kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan imam pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan buat setiap kami. Biarlah Tuhan yang terus menolong setiap kami untuk saling menjaga sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Biarlah kami punya kerinduan yang sama untuk saling jaga sebagai saudara seiman. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Kami juga terus berdoa Tuhan menyerahkan untuk kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan di tengah-tengah pandemi hari ini yang mungkin sampai hari ini masih membuat kami khawatir, membuat kami gelisah. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak perubahan yang terjadi. Mungkin kami tidak siap, mungkin kami pun dalam kondisi yang tidak baik. Tapi biarlah Tuhan yang boleh terus menuntun kami, Tuhan yang menolong kami. Karena kami percaya dunia boleh berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan biarlah itu menjadi iman kami, menjalani hari-hari ke depan yang penuh dengan perubahan, penuh dengan hal-hal yang mungkin tidak mengenakan buat kami. Tapi ajar kami untuk terus percaya, ajar kami untuk terus berharap pada Tuhan. Tolong untuk setiap badan-badan pemerintahan yang terus berjuang, memikirkan berbagai solusi berkaitan dengan efek-efek pandemi hari ini. Biarlah Tuhan yang memakai mereka menjadi alat untuk menyatakan rencana Tuhan buat setiap kami, khususnya negara kami Indonesia. Bersyukur kalau kemarin bangsa kami boleh berulang tahun, dan biarlah di tahun ini bahkan tahun-tahun ke depan negara Indonesia ini boleh terus ada dalam kontrol Tuhan, terus ada dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap dokter yang sampai hari ini mungkin masih terus berusaha melayani setiap pasien-pasien COVID maupun pasien-pasien lainnya. Kami tahu itu bukan satu hal yang mudah,
tapi kamu mau terus berdoa buat mereka. Biarlah Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang campur tangan menolong mereka, berikan kesabaran, berikan energi yang ekstra, dan biarlah pelayanan mereka boleh menjadi berkat buat setiap orang-orang yang sedang sakit dan sangat membutuhkan setiap perawatan yang ada. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap pekerjaan usaha kami hari ini, studi kami, perkuliahan kami, apapun itu kami mau serahkan dalam tangan Tuhan hari ini. Ada banyak hal juga yang terus kami alami, khususnya di bagian perekonomian, juga bagian studi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mampukan kami menjalaninya, mampukan kami untuk menikmati bahkan setiap hal yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi. Biarlah kami menikmati dan kami boleh melihat tangan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan perekonomian, juga dalam studi kami. Kami juga tidak lupa Tuhan terus menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin juga sedang bersuka cita bersama-sama dengan keluarganya, mereka yang merayakan hari ulang tahun. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang terus menyatakan penyertaan Tuhan, Tuhan yang menyatakan kesetiaan Tuhan buat setiap mereka yang berulang tahun. Biarlah sungguh di tengah-tengah kondisi seperti ini, mereka boleh tetap mensyukuri, menikmati, dan semakin mengasihi Tuhan. Merindu Tuhan di usia saudara-saudara kami yang bertambah, yang berulang tahun, biarlah iman mereka pun boleh semakin bertambah. Kehidupan kerohanian mereka pun semakin bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit, tidak bisa kami sebutkan satu persatu, biarlah Tuhan yang juga boleh melawat mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan pribadi kami, seorang demi seorang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh dengan cara Tuhan menunjukkan kehendak Tuhan dalam setiap permasalahan yang ada. Ajar kami, ingatkan kami untuk terus percaya dan bersandar pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh bersyafaat pada hari ini. Inilah doa kami Tuhan, yang kami rindu mengakhirinya dengan doa yang Engkau ajarkan kepada setiap kami. Seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bawa persembahan kita dengan penuh ungkapan syukur, kekuatan Tuhan yang mengumpulkan dan menyertai dalam setiap perkara. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA nomor 25830439977 atau dengan metode fintech. Bila tidak bisa keduanya, jemaat dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop
dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon yang tertera di layar untuk diambil. Mari kita doa persembahan. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami sudah boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan dalam persembahan ini, boleh Tuhan untuk majelis-majelis yang bertugas, biarlah kita bertanggung jawab untuk dana-dana yang sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan, semuanya kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu saja. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia begitu mengasihi kita dan mengampuni segala dosa kita. Tuhan juga ingin kita pun menyatakan kasih kita kepada sesama, terutama kepada saudara-saudara kita seiman, yaitu dengan tetap mengasihi, tetap mengampuni, meskipun mereka sudah menyakiti atau menghakimi kita. Kita harus tetap saling memperhatikan satu sama lain, mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan biarlah kita boleh senantiasa menjadi saksi Kristus supaya terpujilah nama Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pemeliharaan dari Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampak yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi
untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja. Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa, karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan yang paling pokok sudah tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu, gereja adalah tubuh Kristus, tidak bisa tinggal diam. Jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara kita yang tidak bisa makan. Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih COVID-19 yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita, lebih dari 55 orang yang membutuhkan kasih dari kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya persembahan dengan nilai 100.000, maka persembahan yang diberikan adalah senilai 100.019, atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan Tuhan sendiri yang menyertai kita.